Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiwasta, namo buddhaya. Jadi baik, di sini saya akan memperkenalkan nama saya Florida Istimahemba dan NIM 519101114, Prodi Pariwisata B, Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Jadi baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas yang diberikan oleh dosen yang terkait dengan business plan. Nah, dari tugas tentang business plan ini, saya mengambil sebuah cafe and resto. Nah, jadi di sini nama cafe and resto tersebut yaitu Rolua Cafe and Resto Sumba. Nah, di sini ada sebuah logo perusahaan dari Rolua Cafe and Resto Sumba. Di sini dapat kita lihat profil Rolua Cafe and Resto. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang profil Rolua Cafe and Resto tersebut. Rolua Cafe and Resto ini merupakan sebuah restoran yang bisa dibilang restoran unik. Nah, resto tersebut ini didirikan pada tanggal 15 Mei 2017, yang dimana pemilik tersebut memilih mengangkat tema makanan lokal khas Sumba Barat Daya dalam sebuah konsep resto. Nah, resto yang terdapat di Kota Tambulaka, Kabupaten Sumba Barat Daya ini menyediakan kulineri dengan cita rasa yang khas Sumba. Di antaranya ada Rolua itu sendiri, yang merupakan bubur daun singkong yang ditumbuk halus bersama dengan beras dan dimasak dengan ukuran santan kelapa sehingga memiliki cita rasa yang nikmat saat dicicipi. Nah, selain Rolua Resto Makanan Sumba ini ia juga menyajikan ayam rebus kodi dan ayam rebus wecewa. Nah, di mana kedua menu itu memiliki cita rasa yang berbeda karena ayam rebus kodi dimasak dengan menggunakan santan, sedangkan ayam rebus wecewa dimasak dengan menggunakan rempah-rempah tanpa santan. Nah, walaupun dimasak secara berbeda, namun kedua senian ini rebus ini sama-sama memiliki cita rasa yang nikmat. Nah, hal yang paling penting dalam menu tersebut adalah bahwa kedua menu ayam rebus itu disajikan di Rolua ini adalah menggunakan ayam kampung sehingga keaslian cita rasa kulineri khas Sumba Barat Daya ini tetap terjaga meskipun disajikan ala resto. Nah, di sini juga tidak hanya menu lokal khas Sumba Barat Daya saja yang disajikan oleh Rolua Cafe and Resto. Akan tetapi ada juga menu-menu lain yang berasal misalnya dari luar kota atau luar Sumba gitu, dan juga luar negeri. Nah, resto yang berada di Kabupaten Sumba Barat Daya ini yang merupakan pintu masuk di Pulau Sumba yang memiliki 2 cabang. Nah, cabang pertamanya itu yang berada di depan SPBU yang Taurara. Nah, dan restoran utama yang berada di Jalan Simpang Welonda, Desa Watukalua, Kota Tambulaka, yang Kabupaten Sumba Barat Daya. Nah, dari konsep di sini juga ada beberapa konsep masakan tradisional khas Sumba Barat Daya yang selama ini termarginalkan oleh banyaknya kulineri di luar dan fast food. Nah, di sini juga perlu kita untuk dilestarikan dan diangkat dalam bentuk resto. Hal itu diakui oleh pengelolaan sebagai salah satu upaya untuk kembali menghidupkan dan melestarikan kekayaan kulineri khas yang telah terwaris secara turun-temurun. Di sini juga saya akan menjelaskan alamat Rolua Cafe and Resto. Nah,
Nama resto tersebut yaitu Rolua Cafe and Resto Sumba, alamat Jalan Lukas Dairo Bili, Welonda, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dengan nomor telepon 081236846112. Di sini juga kami akan menjelaskan tentang visi dan misi kami. Yang pertama itu menjadi rumah makan tradisional bertaraf nasional. Yang kedua, selalu menjadi merek restoran cepat saji nomor 1 yang ada di Pulau Sumba dan mempertahankan kehimpunan pasar dengan menjadi restoran yang termodern dan terfavorit dalam segi produk, harga, dan maupun fasilitas. Yang kedua itu misi. Yang pertama, mengutamakan kualitas dalam pelayanan dan penyajian produk. Yang kedua, memberikan kepuasan kepada pelanggan dan menu terbaik. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan dan pengetahuan para koki dan taring rutin. Yang keempat, mempromosikan masakan daerah dengan teknik marketing terbaik di Pulau Sumba terhadap konsumen. Di sini juga ada beberapa bentuk. Yang pertama itu bentuk usaha. Dari bentuk usaha tersebut ini merupakan usaha individu atau memiliki perseroangan. Terus yang kedua itu bidang usaha, yaitu cafe and resto, barang dan jasa. Yang ketiga, modal bank. Modal dari bank tersebut yaitu modal sendiri dan pinjaman dari bank. Dan yang keempat itu nama pemilik. Dan nama pemilik yaitu Dr. Andos Markus Dairotalo. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang analisis SWOT. Yang dimana analisis SWOT ini ada beberapa bagian. Yang pertama itu strengths atau kekuatan. Untuk kekuatan yaitu menu makanan rolua atau daun ubi tumbuk yang sudah diolah. Ini bisa disimpan di tempat pengawet makanan selama 3 hari. Dengan demikian, kualitas produk yang baik juga dapat membantu pelanggan dalam membeli makanan, sehingga pelanggan atau konsumen selalu dapat tertarik akan menu makanan yang ada pada restoran tersebut. Dan juga keberhasilan. Dari keberhasilan dari bisnis ini yaitu salah satunya adalah dengan ditentukan oleh kemampuan atau memperkenalkan Rolua Cafe and Resto ini melalui proses promosi ke seluruh Indonesia ataupun luar dari negeri. Terus yang kedua itu ada weakness, yaitu kelemahan. Yang dimana dari kelemahan ini yang dilihat dari Rolua Cafe and Resto tersebut yaitu dari dampak para kinerja ataupun para pekerja yang masih sangat lalai dalam aspek kegiatan atau usaha tersebut. Dan juga dalam hal keuangan yang dialami oleh restoran tersebut. Yang ketiga yaitu opportunity atau peluang. Dalam peluang tersebut ada 3 bagian, yaitu yang pertama ada kreativitas atau ide-ide baru dalam hal melakukan atau meningkatkan konsumen dari menu makanan dan minuman. Terus yang kedua, keterbatasan mobilitas para konsumen dalam meningkatkan makanan di Rolua Cafe and Resto tersebut. Terus yang ketiga, kategori menu atau kategori menu makanan khas Sumba Rolua Cafe and Resto tersebut merupakan makanan yang sehat dan juga mengandung kalsium dan lain-lain karena diolah oleh orang Sumba asli. Terus yang keempat itu ada threat, yaitu ancaman. Ancaman yang dapat dilihat dari restoran tersebut yaitu
banyak pesaing-pesaing perusahaan makanan yang ada di Pulau Sumba, sehingga membuat restoran ini juga terancam akibat kurangnya konsumen yang datang ke tempat makan ini. Seperti berikutnya, ada beberapa, yaitu ada tiga. Nah, yang pertama itu menurun atau kurangnya daya beli masyarakat. Nah, yang kedua, adanya keterbatasan mobilitas konsumen. Dan yang ketiga, munculnya perubahan gaya hidup dan aspiran konsumen, yang dimana sehingga pola hidup konsumen berubah semenjak munculnya COVID-19 juga. Maka dari itu daya beli masyarakat juga ikut menurun. Nah, yang kelima itu ada aspek teknis. Nah, yang dimana penentuan lokasi atau pertimbangan dalam penentuan lokasi. Nah, letak pasar. Nah, letak pasar tersebut yaitu berada di Jalan Lukas Dairo Bili, Welonda, Kecamatan Laura, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. Dan yang terakhir itu ada tenaga kerja, yang dimana dari tenaga kerja ini yang dilihat di Rolua Cafe and Resto merupakan rumah makan atau restoran yang memiliki komitmen yang sangat tinggi dalam memasarkan produk-produk menu makanan yang berkualitas tinggi di kalangan masyarakat. Namun untuk itu juga restoran ini harus membutuhkan tenaga kerja yang handal agar bisa menghandle semua yang terkait dalam restoran tersebut. Sekian hasil presentasi saya. Apabila ada kesalahan tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf, dan juga saya meminta para kritikan dan saran dari audiens dan dosen pembimbing. Terima kasih.